teman-teman, jadi di video kali ini saya mau ngebahas kebalikan dari video sebelumnya. Video sebelumnya saya ngebahas introvert, dan video kali ini saya akan ngebahas mengenai extrovert. Nah, jadi kali ini saya bikin podcast juga karena memang kebetulan saya bangun lebih awal, jadi daripada waktu saya terbuang sia-sia, akhirnya saya buatkan video lagi, yaitu podcast. Rata-rata saya bikin video itu malam, kadang tengah malam, kadang subuh, kadang jam 3, kadang jam 2. Jadi pada akhirnya saya hanya bisa membuat podcast saja. Soalnya kalau siang banyak aktivitas yang memang gak sempat bikin video-video. Oke, jadi sebelumnya saya mau beropini dulu apa perbedaannya antara introvert dan extrovert. Jadi extrovert itu adalah kebalikan dari introvert. Kalau introvert lebih suka mengandalkan diri sendiri, pemikiran sendiri, dan lebih suka menyendiri. Tetapi kalau extrovert lebih suka bersosialisasi, lebih suka banyak berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Ya seperti itulah kepribadian extrovert. Jadi dapat kita pahami bahwa introvert dan extrovert itu suatu kepribadian yang memang berbeda. Jadi kalau dihadapkan dalam sebuah masalah, seorang introvert itu lebih suka mengandalkan pemikirannya sendiri, lebih suka memecahkannya sendiri, dan ya dia itu lebih berpikir bahwa dia butuh waktu sendiri. Setelah dia mengurung diri, memikirkan permasalahan itu sendiri, barulah dia memiliki energi untuk mengemukakan pendapat mereka. Tetapi baiknya atau hal positifnya seorang introvert, jadi dalam memutuskan sesuatu itu tidak tergesa-gesa. Jadi dia pasti berpikir, dan baru memutuskan sesuatu setelah mereka atau setelah dia berpikir dengan matang. Dan kalau extrovert, dia itu kadang memutuskan sesuatu itu tanpa berpikir panjang. Nah, itu extrovert gitu. Dan ya, kalau misalkan dalam suatu hal untuk memutuskan sesuatu, emang dari sini terlihat bahwa extrovert itu kurang berhati-hati, tetapi kalau introvert itu lebih berhati-hati. Dan ada beberapa kelebihan yang hanya dimiliki oleh orang extrovert. Yang pertama adalah pandai bergaul meski dengan orang baru dikenal. Dan yang kedua, mampu berpikir dan mengambil keputusan dengan cepat. Dan yang ketiga, lebih berani mengambil resiko. Dan yang keempat, pandai mengekspresikan perasaannya. Dan yang kelima, lebih mudah menguasai bahasa asing. Nah, itu adalah kelebihan yang hanya dimiliki oleh orang ekstrovert. Jadi, kepribadian mana yang lebih baik? Tidak ada kepribadian yang lebih satu sama lain karena masing-masing kepribadian memiliki kekurangan dan kelebihannya sendiri. Bergantung dari definisi baik itu sendiri, semua bisa menjadi baik ketika kamu tahu cara memaksimalkan potensinya. Extrovert, FC, introvert adalah dua spektrum kepribadian yang sangat berlawanan. Jadi tidak bisa dibandingkan baik di satu atau dua hal saja. Untuk mengetahui kelebihan masing-masing kepribadian, di sini akan saya sampaikan kepribadian dari extrovert terlebih dahulu. Boleh disimak dan dipahami. Yang pertama, team player atau leader. Karena mereka biasanya enjoy ketika berada dalam kelompok. Selain itu, extrovert juga seorang outspoken dan suka bekerja sama. Sehingga seorang ekstrovert bisa memanfaatkan kelebihannya ini untuk memimpin dalam tim. Berdasarkan riset juga, kebanyakan pemimpin dikategorikan ekstrovert. Dan yang kedua, mudah berteman. Ekstrovert memang dikenal sebagai orang yang ramah, mereka sangat senang bertemu orang baru, bersosialisasi, dan komunikatif saat mengobrol. Jadi nggak bakal kehabisan topik lah kalau bicara dengan kepribadian ekstrovert. Dan yang ketiga, antusias dalam mencoba hal baru. Dalam mencoba hal baru, ekstrovert lebih sering untuk langsung bertindak dibandingkan banyak memikirkannya. Mereka melakukan tanpa khawatir tentang masalah yang akan terjadi nantinya, atau dikenal dengan impulsif. Tapi ini adalah hal baik karena jadi berani mengambil kesempatan dan risiko.
Selanjutnya yaitu kemampuan komunikasi yang baik. Komunikasi adalah kemampuan utama para ekstrovert. Mereka sangat inisiatif dan pandai dalam menyampaikan informasi yang mudah diterima orang. Kemampuan ini membuat mereka menjalani hubungan yang tulus dengan lawan komunikasi mereka. Dan yang selanjutnya, jujur tentang perasaan mereka. Ekstrovert adalah seseorang yang jujur, terutama jika terkait tentang apa yang mereka rasakan dan tidak menutup-nutupinya. Hal ini tentunya baik karena dapat memberitahu tentang kondisi mereka, apakah mereka membutuhkan bantuan. Kelebihan ini juga membantu dalam hubungan karena komunikasi adalah sebagian penting dari hubungan yang baik. Pasangan perlu tahu bagaimana perasaan kamu agar hubungan yang bermakna terbentuk. Oke, next. Untuk selanjutnya saya akan membahas juga masalah yang sering dihadapi oleh orang ekstrovert. Jadi untuk yang pertama, ekstrovert sangat butuh teman dan ditemani. Jadi ekstrovert itu gak bisa sendirian, jadi mereka itu butuh teman. Dan untuk yang kedua, yaitu ekstrovert terlalu terbuka kepada orang lain. Salah satu kelemahannya adalah ekstrovert terlalu terbuka dan overshare kepada orang lain. Jadi kita itu jangan terlalu overshare kepada orang lain tentang kehidupan kita, tentang apa yang kita miliki, karena itu akan terkesan menjadi sebuah kesombongan. Begitu. Jadi harus hati-hati ya buat yang merasa dirinya itu ekstrovert. Tidak semua cerita yang kamu berikan berimbus baik untukmu. Bisa jadi apa yang kamu ceritakan itu malah menjadi bumerang buat diri kamu sendiri. Menjadi pribadi yang terbuka itu baik dan bukan kesalahan, namun tetap perlu adanya kontrol dan batasan. Begitu. Dan untuk yang ketiga, sering dianggap sebagai pribadi yang terlalu membutuhkan orang lain. Karena pada dasarnya ekstrovert lebih suka banyak orang, jadi nggak terlalu suka menyendiri. Makanya di sini sering dianggap sebagai pribadi yang terlalu membutuhkan orang lain. Itu menjadi sebuah masalah juga. Dan yang keempat, sering dianggap sebagai orang yang kurang berintelektual. Stereotip ini muncul ketika orang pintar umumnya terlihat pendiam, kutu buku, pembawaannya tenang, dan lain-lain. Yang mana kepribadian ini jarang dimiliki orang ekstrovert yang cenderung hiperaktif, talkative, dan ekspresif. Oke, ini hanya anggapan ya, namun berarti kenyataan dan target profesional banyak kok yang jenius di luar sana yang berkepribadian ekstrovert. Oprah Winfrey misalnya, yang menganggap dirinya sebagai seorang ekstrim ekstrovert. Dan untuk yang kelima, terlalu bersemangat mengenai berbagai hal. Hal ini merupakan bentuk refleksi ekstrovert yang sulit mengontrol keinginannya untuk memberitakan sesuatu kepada orang lain. Dan untuk yang keenam, dianggap selalu percaya diri. Dari sisi ini, ekstrovert jadi sering ditunjuk untuk membuka pembicaraan, berbicara di depan umum, memimpin forum, dan lain-lain. Dan yang ketujuh, sering disalahkan sebagai tukang modus. Niat awal ekstrovert menginisiasi percakapan adalah untuk membentuk pertemanan atau mencairkan suasana. Namun ada beberapa orang suka salah mengartikan dan menganggap seolah si ekstrovert ini sedang merayu atau modus, padahal mereka hanya ingin berbuat baik. Jadi harus hati-hati karena setiap orang tidak sama menerima apa yang kita ungkapkan, apa yang kita katakan, maka harus lebih berhati-hatilah. Dan untuk yang kedelapan, punya masalah dalam mengontrol ocehan. Karena keperluan untuk mengekspresikan segala emosi yang berkecamuk dalam dirinya, kadang mereka suka lupa untuk berpikir dahulu sebelum berbicara. Kurang memperhatikan suasana hingga sulit untuk berhenti berbicara. Dan untuk yang kesembilan, ekstrovert dinilai salah. Ekstrovert dinilai selalu bahagia, namun sebenarnya tidak. Karena dinilai selalu ceria bukan berarti mereka juga tak punya masalah dan tidak bisa merasa sedih. Hanya saja mereka memilih untuk menyembunyikan tangisan dalam tawanya. Jadi itu beberapa
masalah yang sering dihadapi orang ekstrovert yang mungkin orang-orang tidak memahami hal itu. Mungkin pembahasan kali ini dicukupkan sekian dulu. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.